Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tugas terakhir, yaitu tugas kerja keempat. Oke, langsung kita mulai saja ya. Nomor 1, pada balok ABCD EFGH, seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak garis EH dengan bidang ABCD. Seperti ini. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Memilih titik pada garis ya, pada garis EH ini kita pilih salah satu titik, misalkan titik E. Nah, dari titik E ini kita cari jaraknya itu ke bidang ABCD. Nah, di sini berarti dari titik E ini garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD apa? Garis EA. Nah, garis EA ini tegak lurus dengan garis EH dan juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi, seperti itu. Nah, maka jarak garis EH dengan bidang ABCD ini dapat diwakili oleh apa? Oleh garis AE, nah EA ini, atau garis DH. Jadi di sini pilihannya yang benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 2, kubus ABCD, titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah garis AE, garis BF, garis CG, dan garis DH. Nah, garis yang mewakili jarak garis FG ke bidang PQRS. Nah, seperti ini. Nah, bidang PQRS dengan bidang ABCD ini kan saling sejajar ya. Kenapa? Karena di sini kan PQRS ini di tengah-tengahnya garis ini sama garis ini sama garis ini ya. Jadi rusuk yang tegaknya itu di tengah-tengah dengan di tengah-tengahnya rusuk tegaknya semuanya kubus itu. Nah, maka si garis PQ ini tegak lurus sejajar dengan AB, garis QR ini sejajar dengan BC, garis SR dengan CD juga sejajar, garis PS dengan garis AD juga sejajar. Di bidang PQRS sama bidang ABCD sejajar. Nah, jarak antara garis FG dengan garis PQRS itu kita coba lihat garis dulu, garis yang mewakili jarak FG ke garis ke bidang ABCD terlebih dahulu ya. Nah, dari FG ke bidang ABCD itu ada garis FB dan garis GC ya, jaraknya ya. Nah, berarti garis di antara garis FB sama garis GC ini ada yang merupakan jarak antara garis FG ke bidang PQRS. Tapi nggak seluruhnya, hanya sebagian garisnya saja. Nah, di sini berarti di sini di FB itu ada FQ. Nah, di sini ada di GC ada GR. Nah, berarti di sini bisa jaraknya dari FG ke bidang PQRS itu bisa diwakili oleh garis FQ ataupun garis GR. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 3, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2. Titik P itu terletak pada tengah-tengah AE dan titik Q itu terletak pada pertengahan garis DH. Nah, yang ditanya adalah jarak antara garis FG dengan bidang BCQP. Seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Memilih salah satu titik di garis FG. Ya, misalkan titiknya itu adalah titik F. Kemudian kita akan mencari jarak antara titik F dengan bidang BCQP. Nah, langkah-langkahnya ya sama seperti pada jarak titik ke bidang kan sudah dijelaskan ya. Jadi pertama kita harus menarik garis dari titik F, kan kita memilih titik F. Dari titik F ini tegak lurus ke salah satu garis yang terletak pada bidang BCQP. Nah, misalkan garisnya itu adalah garis BC. Nah, berarti kita tarik titik F ini tegak lurus dengan garis BC apa? Yaitu FB ya, garis FB. Nah, seperti ini. Nah, garis FB dan garis BC berpotongan itu di titik B. Nah, selanjutnya dari titik B ini kita tarik lagi garis yang tegak lurus dengan garis BC namun masih berada pada bidang BCQP ya. Yaitu garis apa? Garis PB. Nah, garis PB. Nah, kenapa garis PB? Karena gini, garis BC itu kan tegak lurus dengan bidang ABFE. Sedangkan
garis PB itu terletak pada bidang AB FE, maka garis BC itu tegak lurus dengan garis PB, ya. Ini, nah, kita punya garis FB dan garis PP. Nah, sekarang kita yang terakhir adalah mencari jarak antara titik F dengan garis PB, di mana jarak titik F ke garis PB ini merupakan perwakilan dari jarak garis FG dengan bidang BCQP. Ya, seperti itu. Misalnya kita perhatikan segitiga PBF. Nah, seperti ini segitiga PBF. Nah, titik P ini kan tadi tengah-tengah. Ya, berarti panjang AP ini 1 ya, karena rusuknya kan 2. Ini 1, sini 1. Panjang EF-nya 2. Panjang AB juga 2. Panjang FB itu juga 2. Nah, dari sini yang kita cari itu adalah pertama panjang PB terlebih dahulu. Nah, panjang PB ini apa? Nah, ingat, ini adalah jarak antara titik sudutnya kubus ke titik di tengah-tengahnya garis yang sebidang. Jadi di sini kan, ini ke sini ya. Dia panjangnya itu adalah setengah kali rusuk kali akar 5. Jadi panjang PB ini adalah setengah kali rusuknya adalah 2 akar 5, maka hasilnya adalah akar 5. Berarti panjang PP ini akar 5. Nah, sekarang kita mencari jarak antara titik F ke garis PB. Nah, dianggap ini siku-siku aja. Nah, yang kita cari adalah garis ini, panjang garis ini. Misalkan di sini titiknya adalah titik T. Jadi panjang garis FT ini yang harus kita cari berapa? Nah, dengan menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Ini perbandingan luas segitiganya apa? Setengah dengan alasnya adalah FB. Tingginya adalah yang dari sini ke sini, tengah-tengah. Nah, dengan ini juga pasti di tengah-tengahnya ya, karena ini segitiga sama kaki ya. Jadi PF sama PB ini sama nih. Panjang PF sama panjang PB ini sama. Namanya di sama kaki. Jadi kalau misalnya di sini di tengah-tengahnya ini berarti garis tingginya ada di tengah-tengahnya alas. Seperti itu. Nah, berarti di sini kalau di sini ada di tengah-tengahnya juga berarti garis ini, misalnya di sini titiknya titik S. Berarti garis PS ini sejajar dengan garis AB dan panjangnya sama, yaitu 2. Ya. Jadi di sini FB kali tingginya adalah PS sama dengan setengah kali alasnya adalah PB, tingginya adalah FT. Nah, berarti di sini setengahnya bisa coret. FB-nya adalah 2, PS-nya adalah 2 juga, PB-nya adalah akar 5, FT-nya yang dicari. Jadi di sini 4 sama dengan akar 5 kali FT. Di FT sama dengan 4 per akar 5 atau 45 akar 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, selanjutnya nomor 4. Nah, di sini ada diketahui balok ABCDFGH ini ya dengan panjang AB 12, panjang BC-nya 9. Ini panjang AD ya sama aja. Terus ini panjang CG ya sama aja kayak panjang AE yaitu 15 ya. Nah, titik M itu terletak di tengah-tengah EH dengan perbandingan ini EM banding MH ya, ini salah. Jadi titiknya itu di sini adalah EH-nya ini terbagi jadi 3 bagian. Ya, jadi di sini M-nya. Yang sininya 2 bagian, yang sini 1 bagian. Nah, berarti EM-nya berapa? EM-nya berapa? 2 dari 3. Ya, 2 per 3 dari berapa? Dari 9. Berarti ini adalah 6. Terus MH-nya berarti sisanya itu di 3. Nah, selanjutnya titik N itu terletak pada garis AD dengan perbandingan AN banding AD, berarti di sini AN banding totalnya. Nah, totalnya 3 di sini. Berarti AN itu di 2 terbagi 3 juga kan. Totalnya adalah 3 ya di sini. Jadi AN-nya 2 di sini. Di sini juga 2. Nah, berarti panjang AN juga 6. Panjang ND itu 3. Ini siapa tahu diperlukan ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak garis AE dengan bidang BFMN. Seperti ini ya.
Nah, angkanya sama seperti sebelumnya ya. Kita memilih satu titik pada garis, yaitu garis A ini kita pilih salah satu titik, misalkan titik E. Ya. Nah, dari titik E ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang BFMN. Nah, itu garis mana? Garis kita pilih misalkan garis MN. Nah, garis MN ya. Berarti dari titik E ini garis apa yang tegak lurus dengan garis MN? Garis EM. Kenapa? Nah, garis MN ini dia karena posisi perbandingannya sama, di atas itu 2 banding 1, yang bawah juga N-nya juga 2 banding 1 ya, dari sini ke sini 2 banding 1. Berarti ini sejajar dengan garis AE. Nah, karena dia sejajar dengan garis AE dan garis EM ini kan tegak lurus juga dengan garis AE, maka garis EM dengan garis MN ini saling tegak lurus. Ya, seperti itu. Kemudian dari sini garis EM sama garis MN ini berpotongan di titik M. Nah, dari titik M ini kita bikin garis lagi yang tegak lurus dengan garis MN, namun berada pada bidang BFMN. Garis apa? Garis MF. Nah, kenapa garis MF? Karena garis MN itu kan tadi sejajar dengan AE ya, jadi otomatis MN juga, karena AE ini tegak lurus dengan bidang EFGH, maka MN juga tegak lurus dengan bidang EFGH. Nah, karena MN tegak lurus dengan bidang EFGH, maka MN itu juga tegak lurus dengan garis yang ada di bidang EFGH, termasuk garis MF, seperti itu. Nah, langkah terakhir kita harus mencari jarak dari titik E ke garis MF dengan memperhatikan segitiga EMF. Nah, ini siku-siku ya. EM sama EF ini siku-siku ya. Nah, EF ini panjangnya karena sama dengan AB, jadi dia panjangnya adalah 12. EM tadi adalah 6. Nah, MF ini berapa? Kita hitung. Hitung menggunakan Pitagoras ya. Ini diperoleh hasilnya adalah 6 akar 5. Nah, yang kita cari adalah titik E ke garis MF ya. Misalnya di sini kita bikin. Dan di sini titiknya adalah titik P. Garis EP ini mewakili jarak antara garis EA dengan bidang BFMN. Sekarang kita cari menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Jadi luas segitiga yang pertama adalah EF kali EM sama dengan setengah kali MF kali EP. Nah, setengahnya coret, EF-nya adalah 12, EM-nya adalah 6, MF-nya adalah 6 akar 5, EP-nya yang dicari, coret, coret, di EP-nya adalah 12 per akar 5, atau 12 per 5 akar 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, selanjutnya nomor 5. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 1 seperti ini. Nah, titik P, Q, R, S, dan T itu berturut-turut tengah-tengahnya AB, tengah-tengahnya BC, tengah-tengahnya EH, tengah-tengahnya GH, dan tengah-tengahnya DH. Nah, yang ditanya adalah jarak garis PQ ke bidang RST. Nah, langkah pertama adalah kita memilih titik pada garis PQ ya. Nah, misalkan di sini yang paling gampang itu ada di tengah-tengahnya garis PQ. Nah, misalkan di sini adalah titik K. Nah, dari titik K ini kita tarik tegak lurus ke garis yang ada di bidang RST. Nah, misalkan di sini garis RS. Nah, dia tegak lurusnya di mana? Di tengah-tengahnya RS juga ya, karena segitiga KRS ini kan segitiga sama kaki dengan panjang KR dan KS sama, maka dari titik K ini supaya tegak lurus harus ke tengah-tengahnya si RS ya. Nah, misalkan di sini titiknya titik L. Nah, sekarang dari sini kita harus menarik lagi tegak lurus dari titik L ini tegak lurus dengan garis RS, tapi masih berada pada bidang RST. Itu garis apa? Nah, karena segitiga RST ini segitiga sama sisi, maka supaya tegak lurus dia harus ke titik sudut yang di hadapan sisi ini ya. Sama aja kayak tingginya sih segitiga RST. Seperti ini. Nah, jadi sekarang yang kita harus cari adalah jarak antara titik K dengan garis TL. Nah, sekarang kita perhatikan karena titik L ini pasti berada pada garis HF ya, karena di tengah-tengahnya. Nah, garis
titik A juga di garis BD ya. Nah, itu bidang BDHF. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, kita harus mencari perbandingan ini, si KB dengan KD berapa perbandingannya ya. Nanti juga perbandingan sama dengan HL banding LF, sama perbandingannya. Kita cari satu aja yang FGH misalkan. Nah, di sini titik L. Nah, jadi HL banding LF ini adalah 1:3. Ya, jadi HL ini adalah seperempatnya dari diagonal sisi. Ya, lagi. Karena rumusnya adalah 1, maka HL ini adalah seperempat dari HF, yaitu seperempat akar 2. Ya. Jadi HF ini adalah akar 2 panjangnya. Itu pula LF. Nah, LF ini juga sisanya berarti adalah 3/4 akar 2. Ini. Nah, sekarang kita perhatikan persegi panjang BDHF ya, ini BDHF. Nah, di sini titik L ini adalah, tadi di sini perbandingannya adalah 1:3 ya. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Di titik L itu ada di sini. Nah, dan titik K juga di bawah ya, sama. Di sini, dari sini. Dari B itu 1:3. Nah, ini ada KL. Nah, terus titik T ini di tengah-tengahnya DH. Nah, sekarang perhatikan segitiga TKL. Nah, yang kita cari adalah dari titik K ini ke garis TL nih, berapa panjangnya. Ya. Nah, misalkan di sini titiknya adalah titik M. Nah, cara mencari luasnya bagaimana? Kita gunakan luas dari totalnya. Ini luas apa nih? Tentunya ini adalah trapesium ya. Jadi ini luasnya adalah apa? Luas trapesium. Ya, luas bidang HLDB ya. Daerah yang ini, trapesium sebelah sini. Nah, ini berapa? Setengah kali jumlahnya alas ini adalah 1/4 tambah 3/4 ya, 1/4 akar 2 tambah 3/4 akar 2 ya, hasilnya adalah akar 2 kali tingginya ini adalah HD. HD ini tingginya berapa? 1. Ini adalah setengah akar 2 itu luasan di si trapesiumnya. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga HTL dan luas segitiga TDK ya. Nah, seperti ini ya. Luas HTL, segitiga HTL-nya adalah 1/16 akar 2 dan luas TDK-nya adalah 3/16 akar 2. Nah, setelah itu untuk mencari luas segitiga TKL ini ya tinggal luas ini dikurangi ini tambah ini ya. Jadi ini dijumlahkan. Setelah itu kita kurangkan ke luas HLDB. Nah, jadi di sini luas TKL-nya itu adalah luas trapesium HLDB. Sorry ya, ini bukan HLDB ya. HLKD, sorry. Ya, HLKD, sorry. Di sini si trapesium HLKD ya. Nah, jadi trapesium HLKD dikurangi segitiga yang di sini HTL ya. Dikurangi lagi dengan luas segitiga TDK. Jadi ini karena dikurangi jumlah dulu baru dikurangi ke sini, hasilnya adalah 1/4 akar 2 luasnya. Ya, jadi kita simpan dulu luasnya ini. Nah, sekarang kita harus mencari panjang TL. Nah, panjang TL ini kita gunakan Pitagoras. Nah, jadi panjang TL-nya ini adalah 1/4 akar 6 ya. Nah, kemudian kita langkah terakhir nih kita mencari panjang KM. Nah, dengan menggunakan luas segitiga. Jadi luas segitiga TKL tadi berapa? 1/4 akar 2. Berarti 1/4 akar 2 ini sama dengan setengah kali alasnya adalah TL. TL-nya itu adalah 1/4 akar 6. Dikalikan tingginya adalah K. Nah, itu yang dicari. Jadi dari sini dapat sebetulnya ya. Dan ini jadinya adalah KM-nya sama dengan 2/3 akar 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 6. Diketahui kubus ABCDEFGH titik P, Q, R, dan S itu berturut-turut tengah-tengah AE, tengah-tengah BF, tengah-tengah CG, dan tengah-tengah DH. Nah, yang ditanya adalah garis yang mewakili jarak antara bidang ABCD dengan bidang PQRS. Nah, seperti ini. Cara mencarinya gimana? Bidang dengan bidang. Kita memilih salah satu garis yang ada pada salah satu bidang ya. Misalkan saya pilih garis yang ada di bidang ABCD, misalkan garis AB. Nah, jarak garis AB ke bidang PQRS. Nah, cukup. Nah, cara garis AB ke bidang PQRS ini yang mana? Yang siku-siku garis mana? Nah, misalnya kita pilih
titik A. Nah, titik A ini dari titik A di sini, kalau kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang PQRS itu garis yang mana? Garis AP, ya. Garis AP ini tegak lurus dengan bidang PQRS-nya, karena bidang PQRS dan bidang ABCD kan saling sejajar ya. Di sini tegak lurus AP. Atau juga bisa di sini QB, ya, dari B juga QB juga bisa. Nah, atau kalau misalnya dari garis lain, misalnya garis CD bisa pakai garis CR, bisa pakai garis DS. Itu sama. Jadi tapi dalam hal ini yang ada adalah garis AP. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 7, diketahui 5 persegi TABCD. Nah, titik P dan Q berturut-turut terletak di tengah-tengah AB dan titik Q terletak di tengah-tengah CD. Nah, serta titik K, L, M, dan N juga berturut-turut di tengah-tengah DQ, di tengah-tengah TD, di tengah-tengah TA, dan di tengah-tengah AP. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang KLMN dengan bidang TPQ. Nah, jarak kedua bidang ini dapat diwakili oleh apa? Nah, misalnya kita ambil garis, salah satu garis, misalnya garis KN. Ya. Nah, itu kita pilih titik di KN, yaitu misalnya titik N. Kemudian dari titik N ini kita cari yang tegak lurus dengan salah satu garis di bidang TPQ, yaitu garis apa? Misalkan garis PQ ya. Ya, dari titik N ini yang garis yang tegak lurus dengan garis PQ apa? Garis PN. Ya, maka garis PN ini adalah garis yang mewakili jarak antara bidang TPQ dengan KLMN. Jadi nggak hanya PN, bisa juga kaki, ya, dari titik K ke kaki sini juga bisa. Tapi dalam hal ini jawabannya adalah yang PN. NC. Selanjutnya, nomor 8. Pada balok ABCD EFGH dengan panjang AB itu 6, panjang BC sama aja panjang AD yaitu 3, panjang CG atau tingginya ya yaitu sama aja panjang AE yaitu 4. Jadi ukurannya 6 kali 3 kali 4. Nah, titik P, Q, R, dan S itu berturut-turut adalah titik tengah garis AB, garis EF, garis GH, dan garis CD. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang PQHD dengan bidang BFRS. Nah, seperti ini ya. Cara mencarinya seperti apa? Sama seperti sebelumnya ya, sama. Jadi kita memilih salah satu garis yang ada di bidang sama yang mana ini atau ini. Misalkan bidang inilah, misalkan garis PQ. Nah, garis PQ ini kita pilih salah satu titik, misalkan adalah titik Q. Nah, dari titik Q ini kita tarik garis tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang BFRS ya, yang ada di bidang BFRS. Nah, kemana? Ke sini ya. Yang kita pilih garis BF. Nah, berarti dari titik Q ini ke BF itu yang mana yang siku-siku? Garis QF. Ya. Nah, garis QF dan garis BF ini tegak lurus ya. Ya, kita pasti. Nah, sekarang garis QF ini dengan garis BF bertemu di titik F. Nah, maka dari titik F ini kita tarik garis lagi yang tegak lurus dengan garis BF, namun berada pada bidang BF RS. Garis apa? Garis RF. Nah, kenapa garis RF? Nah, garis RF ini tegak lurus dengan BF. Kenapa? Karena garis BF itu tegak lurus dengan bidang EF GH. Maka garis BF ini tegak lurus dengan seluruh garis yang ada di bidang EF GH termasuk garis RF. Seperti itu. Nah, dari sini kita mencari jarak antara titik Q ke garis RF. Di mana jarak dari titik Q ke garis RF ini mewakili
jarak antara bidang PQHD dan BFRS. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan segitiga RQF. Jadi kita akan mencari jarak antara titik Q ke sini, ya. Nah, di sini lebih mudah ya, karena di sini EF itu kan 6. Jadi karena Q ini tengah-tengahnya, berarti di sini 3. Sini 3, berarti ini adalah persegi. Jadi RF ini adalah diagonal sisi dari persegi ya. Jadi apa? 3 akar 2. Jadi titik Q ini harus kemana? Ke tengah-tengahnya. Ya. Jadi di sini misalnya titik T. Nah, berarti panjang kita ini adalah jarak antara titik Q ke garis RF atau jarak antara bidang PQHD ke bidang BFRS. Nah, panjang kita ini apa? Adalah setengah dari ini ya, kan ini karena di persegi berarti adalah setengah dari rusuknya adalah 3 akar 2. Ini adalah 3 per 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Diketahui 5 persegi TABCD. Nah, persegi ABCD-nya ini adalah 4 kali 4, sorry. Nah, rusuk tegaknya ini panjangnya 8. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut adalah titik tengah AB, tengah-tengah AT, tengah-tengah TD, dan tengah-tengah CD. Nah, jarak antara bidang TBC, ya, yang ini, dengan bidang PQRS. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cari bidang TBC yang ini ke bidang PQRS yang ini. Nah, bidang PQRS ini adalah trapesium sama kaki ya. Karena panjang PQ dan panjang RS sama. Ya. Terus, segitiga TBC ini merupakan segitiga sama kaki. Karena panjang TC dan panjang TB sama. Nah, kita tahu sini tingginya segitiga ini, ya, segitiga TBC, bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Nah, di sini, misalnya di sini titiknya adalah titik M. Titik TM ini adalah tinggi dari segitiga TBC. Nah, panjangnya adalah ya, 2 akar 15 TM-nya. Nah, selanjutnya kita harus mencari, karena di sini posisi apa ya, posisi trapesium ini sejajar dan dari tengah-tengahnya tusuk tegaknya ini ya. Jadi otomatis tingginya trapesium ini itu setengahnya dari tinggi segitiga. Seperti itu. Nah, jadi tinggi misalnya di sini titik, misalkan ya di sini titik, ini titik K, sini titik L. Nah, panjang KL ini setengahnya dari TM. Nah, dengan memperhatikan segitiga lah, misalkan di sini kita punya segitiga ini. Sini misalkan titiknya titik O. Berarti segitiga TMO. Nah, segitiga TMO. Nah, titik L sini tuh ada di tengah-tengahnya PS dan titik K juga ada di tengah-tengahnya QR. Jadi dia ada di tengah-tengahnya QR dan juga ada di tengah-tengahnya TO ya. Jadi di sini titik K-nya dan titik L-nya itu ada di tengah-tengahnya PS atau enggak dia juga di tengah-tengahnya OM sama. Nah, di sini panjangnya TM tadi adalah 2 kali 15. Nah, di sini angka 15 ya jelas karena dia setengahnya tadi bilang setengahnya ya saya. Nah, yang kita cari itu adalah jarak dari garis TM dengan garis KL. Nah, itu cukup. Itu sudah mewakili jarak antara bidang TBC dengan bidang PQRS. Nah, dengan apa mencarinya? Nah, sekarang gini, perhatikan di sini kita harus mencari panjang TY. Nah, jarak antara garis KL dengan garis TM itu adalah LY. Nah, LY di sini karena di sini tadi panjang KL, sisinya ini KL ini segitiga ini ya, segitiga ini setengahnya ini. Nah, maka tingginya ini pun akan setengahnya dari tingginya ini ya, setengah dari OX. Nah, jadi kita harus mencari OX dulu. Dengan apa? Dengan perbandingan luas segitiga. Ya. Ya, OM kita belum cari. OM itu adalah sama dengan rusuk ya, karena dia sejajar dengan rusuk di setengahnya. Jadi 4 TM ini adalah 2 akar 15.
Nah, TL itu kita cari dulu, itu berapa dengan menggunakan Pythagoras. Nah, panjang LM ini setengahnya dari OM, jadi panjangnya adalah 2, jadi panjang TL adalah sebagai berikut. Ini jadinya hasilnya adalah 2 akar 14. Nah, kemudian kita harus mencari panjang OX menggunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama kita bisa menggunakan alasnya adalah OM, tingginya adalah TL, dan luas segitiga yang kedua kita bisa menggunakan alas EM, tingginya adalah OX. OX-nya yang dicari. Nah, di sini jadi OX-nya adalah 4/15 akar 210. Maka karena tadi L-nya yaitu adalah jarak dari garis KL dengan garis TM, ya, mewakili jarak antara bidang PQRS dengan bidang TBC, maka panjang LY itu adalah setengah dari OX, yaitu 2/15 akar 210. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal terakhir, nomor 10. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2, titik P, Q, R, K, L, M berturut-turut adalah titik tengah AB, BC, BF, EH, GH, dan DH. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang P, Q, R dengan KLM. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita harus memilih salah satu garis yang terletak pada satu bidang. Misalkan di sini kita pilih bidang PQR. Nah, kita pilih garis PQ. Nah, setelah itu dari garis PQ ini kita cari jaraknya dari garis PQ ke bidang yang satunya yaitu bidang KLM. Nah, untuk jarak garis PQ dengan bidang yang ada di sini, ya ini sudah dibahas di soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu jawabannya adalah 2/3 akar 3. Ini karena rusuknya adalah 1. Nah, kalau rusuknya 2 berarti tinggal kita kalikan 2 di sini. Jadi karena rumusnya itu adalah bidang, kalau misalnya bidangnya seperti ini, ya kita rumusnya itu adalah 2R/3 akar 3. Rumusnya ini. Jadi jarak antara bidang PQR dengan bidang KLM itu adalah 2 kali rusuknya adalah 2 ya kubusnya, per 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 4/3 akar 3. Ya, jawabannya adalah yang C. Selesai. Oke, materi kita sampai sini saja. Jadi ini materi terakhir dan tugas terakhir ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.